Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Al-Ghifari dari Universitas Pamulang. Ini ada tugas dari Prodi PPKN mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Bapak Herdi Wismanjaya. Nah, dengan sosiologi politik ini saya akan mewawancarai calon legislatif yang berasal dari partai PKB yang bernama Bapak Haji Muhammad Najihun. Nah, kami akan melakukan wawancara dengan tema gerakan sosial, yang dimana bagaimana gerakan sosial yang tidak termasuk di parpol. Yang kedua, kami akan mewawancarai tentang pemilu langsung. Yang ketiga, dengan tanggapan pasangan pilpres. Baik, selanjutnya langsung saja pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan Bapak tentang gerakan sosial yang tidak termasuk di partai politik? Gerakan sosial di dalam negara Indonesia semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28, dalam hal ini pasal 28E ayat 3, bahwa negara menjamin warganya untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran atau pendapat. Oleh karena ini, dalam Undang-Undang Dasar ini, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk bisa berkumpul, bisa berserikat, dan juga bisa melakukan pendapat-pendapatnya, baik melalui demo maupun mungkin nanti ada mengambil pesan-pesan atau saran-saran. Oleh karena itu, dalam kegiatan-kegiatan yang kita bisa lihat, demonstrasi-demonstrasi mahasiswa misalnya, yang tidak terindikasi dengan parpol dan berafiliasi dengan parpol, atau mungkin serikat-serikat buruh yang kita saksikan, baik mereka mengeluarkan pendapatnya di Senayan, dalam hal ini DPR RI, maupun di DPRD tingkat provinsi. Ini semuanya adalah hal yang memang sudah dijamin oleh negara. Mereka bebas dan negara wajib melindungi sebenarnya. Makanya ketika ada demonstrasi-demonstrasi yang sifatnya konstruktif, yang positif, itu harusnya negara memberikan fasilitas. Adapun misalnya ada hal-hal yang berdampak, misalnya anarkis, juga harus dilindungi warga yang ada di sekitar situ. Jadi setiap kegiatan-kegiatan di luar parpol atau partai politik, ya mahasiswa misalnya boleh membuat badan eksekutif mahasiswa atau BEM, kemudian perusahaan-perusahaan punya serikat buruh atau yang lainnya, siapapun itu berhak berserikat dan nantinya juga mengeluarkan pendapat atau pikiran-pikiran baik di dalam internal maupun nanti mungkin di lapangan, dan tentunya ini sudah dijamin oleh negara, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada pelakuan anarkis dari beberapa buruh atau mahasiswa yang memprovokasi kerusuhan di dalam demo, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah ini bisa langsung serang balik atau dikasih pengarahan di penyuluhan? Boleh tanggapannya Bapak? Dulu para founding father dalam negara ini membuat undang-undang dasar, dalam hal ini adalah sebagai jaminan untuk warga negara untuk memberikan pendapat. Namun banyak sekali kita saksikan ya di berbagai kegiatan-kegiatan demonstrasi yang tadi saya sudah katakan, seharusnya ini adalah sifatnya positif, konstruktif. Ini memberikan saya yakin para dewan-dewan perwakilan rakyat dalam hal ini yang bertugas sebagai pembuat undang-undang maupun nanti memonitor segala undang-undang yang ada, ini harusnya bersifat damai atau sama-sama mengetahui ada hak dan kewajiban. Namun biasa di tengah-tengah perjalanan demo ini, mahasiswa sudah merancang, sudah mempersiapkan demo dengan baik. Namun kadang-kadang di tengahnya ada oknum-oknum, ya anggaplah oknum-oknum ya, yang mengatasnamakan mungkin salah satunya mahasiswa atau mungkin
dari aparat juga kita lihat mereka mungkin sudah baik mempersiapkan pengamanan dalam hal ini, namun di tengah-tengahnya apabila mereka mungkin sudah mendapat perlawanan dalam oknum ya, kita nggak bisa bilang mahasiswa itu 100% atau buruh 100%, namun ada saja yang yang bersifat anarkis, dan kita setuju bahwa ada warga negara lain yang ada di sisi di luar itu yang harus diamankan juga. Ada juga aset-aset negara mungkin juga harus diamankan, dan harapan kita semua mungkin kalau di televisi pengamat-pengamat ya meminta untuk aparat bersabar, namun ada kalanya namanya juga manusia ya, sering mendapat perlakuan hal-hal yang di luar di luar hal-hal yang mereka tidak inginkan. Disitulah ada perlawanan. Namun kita setuju bahwa mengeluarkan pendapat itu adalah hal yang menjadi hak, namun kewajiban juga harus dijalankan. Siapapun, baik mahasiswa maupun masyarakat sipil yang lainnya, apabila mereka sudah diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, mereka juga berkewajiban untuk menjaga demonstrasi ini, gerakan sosial ini harus dijalankan dengan baik, damai, dan konstruktif tentunya. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Sekarang lanjut pertanyaan yang kedua, tanggapan Bapak tentang pemilu langsung. Bagaimana di zaman sekarang ini kan udah pemilu langsung ya, menggunakan metode pemilu langsung. Gimana tanggapan Bapak? Ya, tanggapan saya selaku masyarakat juga bahwa pemilu langsung memang itu adalah sebagai moto ya, sebagai moto daripada pemilu ya, jurdil, jujur dan adil, ini dilakukan adalah secara langsung. Bahwa Indonesia mengenal pemilu itu ada dua. Pertama adalah pemilihan presiden yang sekarang sudah diamandemen dahulu. Sebelum diamandemen undang-undang itu bahwa presiden itu dipilih oleh para anggota DPR RI atau MPR yang ada di Senayan. Namun setelah reformasi ini undang-undang itu diamandemen sehingga pemilihan presiden itu langsung dipilih oleh rakyat ya, berbarengan bersamaan dengan pemilihan para dewan DPR RI maupun DPRD tingkat provinsi maupun kota. Ini berdampak sebenarnya adalah positif apa yang dihasilkan, karena pengen ada presiden ataupun wakil presiden dan juga wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung dari rakyat. Jadi tidak ada pilihan-pilihan yang tentunya tidak mewakili sebagian besar dari rakyat Indonesia. Ini undang-undang ini sebenarnya ditujukan bagus karena memang mudah-mudahan dihasilkan presiden-presiden yang sesuai dengan keinginan rakyat, yang bisa bekerja untuk rakyat, dan juga dewan-dewan juga. Namun dengan sistem yang sekarang ini ada juga kekurangan yang menurut saya, karena dari sekian banyak calon-calon misalnya pasangan presiden maupun dewan-dewan yang ada, ini adalah kadang-kadang tidak lihat dari track and recordnya. Jadi mereka itu berdasarkan bagaimana keterpilihan itu adalah bagaimana menghasilkan suara-suara dari rakyat tanpa mereka memunculkan gagasan-gagasan. Yang penting mereka bisa merekrut orang sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, dan sehingga mereka bisa terpilih. Nah, ini mungkin ada kesenjangan di sini ya. Kita harapkan dari undang-undang yang ada adalah bagaimana dewan atau siapapun yang dipilih dengan langsung ini adalah mewakili putra-putra terbaik ya dari masyarakat itu tersendiri. Namun di lapangannya kita lihat kenyataannya justru bagaimana dengan pemilihan langsung ini berdampak secara ada orang yang terkenal, orang punya gagasan, orang baik, namun karena dalam konstelasi pemilu saat ini kita sebutlah kurang dana, kurang secara kapital itu kurang, pada akhirnya orang-orang baik, orang-orang yang penuh dengan gagasan ini kalah dengan orang-orang yang ingin menjadi tokoh, menjadi dewan atau menjadi orang yang terpilih, namun dengan menggunakan berbagai cara ya. Ini perlu ada perhatian khusus buat masyarakat gitu ya, karena bagaimanapun yang mereka pilih adalah akan mewakili mereka, aspirasi mereka ya, baik dari pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain sebagainya.
kita bayangkan bagaimana seandainya keterwakilan mereka itu adalah dihasilkan oleh bukan tokoh yang penuh dengan gagasan, penuh dengan memperjuangkan, atau bukan tokoh masyarakat itu sendiri. Nah, ini jadi dengan pemilihan langsung ini ada indikasi-indikasi kapitalis ya, bagaimana orang dengan serangan pajarnya ya memberikan hal-hal yang ya sembako dan sebagainya di luar kepatutan, sehingga dengan cara ini kita agak prihatin ya, bagaimana produk-produk yang dihasilkan atau orang-orang yang dihasilkan, SDM-SDM yang dihasilkan, tokoh-tokoh politik yang dihasilkan, tapi tidak mewakili apa yang seharusnya negara atau undang-undang itu maksudkan. Jadi lahir tokoh itu dari masyarakat, tapi kebanyakan sekarang adalah bagaimana masyarakat juga sudah kena paradigma bahwa saya akan memilih siapa saja yang membayar saya. Saya rasa mungkin 20 tahun lebih reformasi, 25 tahun reformasi ini harus ya disudahi. Secara de facto undang-undang itu bagus, baik gitu ya. Namun secara pelaksanaan ini perlu ada penyadaran masyarakat bahwa pemilihan langsung itu adalah untuk masyarakat juga. Jadi diharapkan ini adalah pesta rakyat, yang menang adalah rakyat itu. Harus ada hal-hal yang di luar keinginan dari negara untuk menghasilkan tokoh-tokoh yang penuh dengan gagasan, penuh dengan hal-hal yang bisa merubah masyarakat itu lebih baik. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pasangan Pilpres pada sekarang ini? Kan banyak marak-maraknya nih, ada yang kontroversi. Ya, tanggapan Bapak gimana tentang pasangan Pilpres nanti 2024? Ya, silakan. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa tahapan-tahapan yang telah dilalui dalam hal ini sebagai penyelenggara ya, KPU Pusat telah melakukan beberapa proses-proses ya. Pada hari ini proses yang sedang berlangsung adalah sudah penetapan 3 pasangan ya, pilihan presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti konstelasi pemilu 2024. Ya, ini adalah hal yang sudah maksimal, dan mudah-mudahan dengan 3 pasangan ini sesuai mungkin pengamat bilang bisa menghindari kegiatan pemilu yang lalu ya. Bagaimana 2 pasangan ini sangat menguras tenaga, energi, dan bahkan nyaris ya simbol-simbol yang tidak diinginkan dalam sebuah negara, simbol ya mungkin mengatasnamakan kelompok ya, agama sekalipun. Ini pada akhirnya dengan 3 pasangan, saya kira ini adalah pasangan yang tiga pasangan yang sudah ideal gitu ya. Jadi diharapkan dengan 3 pasangan yang ada, saya yakin ini adalah putra-putra terbaik Indonesia yang kita punya. Selebihnya karena memang sistem pemilu seperti ini langsung, jadi ya, mereka nanti akan mengeluarkan segala strategi dan teknik. Yang jelas saya yakin dengan 3 pasangan ini mereka berkomitmen. Ya, mudah-mudahan mereka mengusung politik integritas, bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia setelah reformasi ini ya, lebih ke arah kemajuan dan perbaikan masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi siapapun dari 3 pasangan ini akan memenangi, dan itu adalah sebuah realita, itu pilihan rakyat, pilihan mayoritas ya, sesuai dengan undang-undang. Kalau memang 3 pasangan ini ada yang sudah sampai mencapai 50+1, mereka lah yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia 2024-2029. Namun kalau memang nanti 3 pasangan ini dalam putaran pertama tidak sampai ada yang 50%+1, ya nanti akan ada putaran yang kedua. Dan kita harapkan dengan sistem seperti ini ya, apalagi kampanye yang akan dilakukan oleh pasangan presiden dan presiden, kita harapkan yang menang itu adalah pasangan yang penuh dengan gagasan, penuh dengan hal-hal yang bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Najihun yang telah meluangkan waktunya untuk mewawancara bersama saya. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.